Hai guys, kembali berjumpa dengan saya Bonifacius Falo atau yang sering disapa dengan Boni Falo. Dalam video kali ini, aku akan berbicara tentang satu topik yang perlu didiskusikan. Dan ini terutama khusus untuk yang berusia 30 tahun ke bawah. Meskipun masih boleh ditonton oleh yang berusia 30 tahun ke atas. Mengapa? Karena terkadang juga kakak-kakak kita atau bapak-bapak kita kadang melupakan prinsip yang satu ini. Jadi ini penting untuk kita ketahui, ya, terutama untuk yang berusia 30 tahun ke bawah. Mungkin karena kita baru saja memasuki usia dewasa, jadi pengalaman akan ini kurang. Jadi aku mengambil kesempatan ini atau momen ini untuk berbicara dengan teman-teman mengenai topik yang satu ini, yaitu utang. Alright, sekali lagi utang atau dalam bahasa saya, bahasa Dawan itu namanya tusa. Tusa ya. Ya. Nah, banyak orang tahu berutang tetapi banyak orang tidak tahu bertanggung jawab. Itu yang menjadi topik kita hari ini. Beberapa hari yang lalu saya ditunjukkan sebuah posting dan ini udah beberapa kali, udah beberapa posting yang ada di Facebook yang ditunjukkan ke saya, yang mana si pemberi utangnya itu maki-maki si penerima utang atau yang berutang. Mengapa hal itu terjadi? Banyak sekali faktor ya, tapi tentunya itu ada pergesekan yang perlu kita bahas. Jadi hari ini aku ingin berbicara sedikit tentang bagaimana Anda harus membayar utang Anda. Anda harus bertanggung jawab untuk membayar utang Anda tersebut supaya reputasi Anda tidak buruk di mata orang lain atau mata orang yang mungkin memiliki sedikit uang sehingga saat Anda butuh pinjaman mereka memberi dan kedepannya orang juga semakin mempercaya Anda. Jadi gini ceritanya ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang menulis di Facebook, langsung sebut nama orang yang berutang. Bahkan gak tahu, ada juga yang pernah saya lihat sampai maki-makian di Facebook. Nah, coba bayangkan kalau diri Anda dimaki-maki di Facebook, yang mana ada jutaan orang di sana, bahkan kenalan Anda ada ribuan orang. Bagaimana kok kamu gak malu gitu kalau dimaki kayak gitu? Oleh karena itu, Anda harus nonton video ini dan pahami dengan baik supaya Anda jangan sampai berada dalam posisi orang tersebut ya, atau dimaki-maki. Nah, pertama untuk yang meminjam atau yang menerima utang, si A, anggap saja si A pergi ke si B dan meminta duit sebagai, dalam hal ini sebagai utangnya, dia meminjam duit kepada si B. Nah, si A ini menurut saya memang, saya nggak melarang orang berutang atau meminjam uang. Tetapi si A ini harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut. Nah, cara Anda mengembalikannya sangat mudah. Saya yakin orang yang memberikan utang itu biasanya adalah orang-orang yang masih bisa kita negosiasi, masih bisa kita rundingkan. Jadi bukan orang yang keras kepala banget. Jadi misalkan Anda pinjam uang 1 juta ya, anggap saja 1 juta atau 2 juta. Cara yang tepat untuk Anda mengembalikan, misalkan uang Anda tidak mencukupi untuk kembalikan adalah dengan mencicil. Oke? Jangan menunda, apalagi hilang kabar. Karena ketika Anda hilang kabar, saat itu etika Anda jelek. Mengapa? Ketika Anda butuh bantuan, Anda datang ke orang tersebut, orang langsung memberi. Alright? Dan ketika orang sesuai janji Anda, apalagi Anda udah berjanji bulan depan atau 2 bulan lagi aku akan mengembalikan. Dan saat orang meminta kembali, Anda hilang. Itu tidak baik. Tidak ada etika sama sekali. Yang Anda lakukan adalah, jika Anda belum punya uang, Anda harus kontak orang tersebut terlebih dahulu. Misalkan besok adalah atau minggu depan adalah jadwal pengembalian uang tersebut. Anda telepon atau SMS atau WA. Tapi memang lebih tepatnya telepon. Katakan, maaf ya, uang saya yang menurut saya seharusnya minggu depan ini udah ada. Tapi karena ada kendala sini dan sana, jadi aku belum bisa bayar sekarang.
Mungkin minggu berikutnya atau mungkin bulan berikutnya saya bisa bayar. Yang kedua, Anda harus cicil. Kalau memang Anda tidak punya duit yang cukup untuk bayar sekaligus, jangan tunda. Cicil, misalkan Anda pinjam 1 juta, ya bulan ini cicil 200.000 atau 150.000 memang kalau uang Anda sangat-sangat pas gitu. Jangan biarkan sampai reputasi Anda menjadi buruk di mata orang lain. Kasihan, reputasi itu adalah sesuatu yang seharusnya Anda jaga. Karena itu yang akan, Anda akan dipercaya berdasarkan reputasi Anda. Ketika Anda berusia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, Anda dipercaya kalau Anda punya reputasi yang bagus. Jangan sampai hanya karena 1 juta, reputasi Anda jelek, kepercayaan orang ke Anda itu jelek, suatu saat Anda butuh bantuan, yang bahkan mendadak orang tidak mau kasih karena Anda tidak menjaga reputasi Anda. Jadi jangan menjual nama baik Anda dengan hanya 1 juta. Jangan menjual nama baik Anda hanya dengan 2 juta. Cicil 100.000, 200.000 sebulan atau seminggu. Anda cicil pelan-pelan. Ketika Anda cicil, yang memberikan utang itu melihat, oh Anda berkomitmen. Meskipun uang Anda pas-pasan, Anda tidak lupa. Jadi Anda tetap ingat. Tapi misalkan kalau uang Anda udah tidak ada, Anda tidak kasih kabar, tidak cicil, hilang, orang langsung cap Anda sebagai orang entah pembohong, penipu, atau orang tidak tahu berterima kasih, dan masih banyak lagi. Ya, apalagi kalau sampai dimuat di Facebook atau dalam bentuk video kayak gini, sebut nama Anda, keluarga Anda, apakah Anda tidak malu? Seharusnya malu. Jadi itu. Dan untuk bisa, misalkan kalau uang Anda pas-pasan, kurangi gaya Anda. Jangan terlalu bergaya. Misalkan uang udah pas-pasan, sering bergaya belanja pakaian baru, sering jalan-jalan, sering makan di luar. Itu sebenarnya dalam kata kasar itu kurang ajar sekali itu. Lu seharusnya tahu diri gitu ya. Kalau uang Anda sangat pas, Anda berutang, ya kurangin gaya Anda. Kurangin beli baju baru Anda. Kurangin makan di luar. Makanlah di dalam rumah. Goreng apa adanya. Atau rebus apa adanya. Jangan hidup kayak sultan. Yang memberi utang aja hidup sederhana. Kamu yang meminta duit orang lain atau berutang, hidupnya kayak sultan atau orang kaya baru. Itu kan sebenarnya tidak etis. Pernah ya, ini kejadian saya juga. Ada orang yang pinjam ke saya, itu gayanya gila banget. Itu saya sampai kayak heran, kok ini orang kayak tidak rasah kalau dia berutang. Udah sering posting di Facebook, bagus-bagus, sering makan di luar, sering jalan-jalan, tapi dia tidak pernah ingat kalau dia berutang. Ini kurang ajar sebenarnya. Makanya, untuk Anda sekalian yang berutang, kalau memang uang Anda pas-pasan, kurangi gaya. Karena itu akan menghemat 5.000, 10.000 yang bisa Anda tabung menjadi 100.000, 200.000 untuk kembalikan uang orang. Jangan lupa. Alright? Jadi misalkan hari ini, biasanya setiap hari Minggu Anda makan di luar, keluarkan 50.000 atau berapa ribu gitu, Anda bisa kurangin. Anda hanya makan di rumah dengan hematnya sekitar 15.000 dan itu bisa disimpan untuk bisa tabung dan bayar uang orang lain. Oke? Jadi sekali lagi, Anda harus tahu diri. Jadi jangan sampai gaya Anda atau karena mindset Anda yang salah membuat Anda terperangkap dan merusak reputasi Anda sehingga suatu saat orang tidak percaya Anda lagi. Misalkan Anda butuh sakit atau Anda butuh untuk makan, orang tidak mau kasih kamu utang lagi karena apa? Anda tidak bertanggung jawab atas utang yang pernah dikasih. Jadi hidup kita kan bukan hanya besok atau hari ini saja. Masih berlanjut 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Dan biasanya kita berada di lingkaran yang sama. Alright? Misalkan, dan biasanya kan kita pinjam di teman atau di orang yang kita kenal. Bayangkan Anda rusakin hubungan tersebut. Jadi terakhir,
Anda harus membuat pertemanan baru, membangun relasi itu sampai bertahun-tahun, baru orang bisa percaya kasih kamu utang. Tidak mungkin hari ini berteman, hari ini langsung pinjam. Orang tidak akan kasih kamu. Oleh karena itu, jagalah persahabatan yang sekarang, jagalah pertemanan sekarang. Jika Anda berutang, tahu diri, bayar, kurangin foya-foya Anda, dan harus bayar. Alright? Dan untuk Anda yang memberi utang, Anda bagiku Anda adalah pahlawan. Mengapa? Karena Anda membantu orang tersebut di saat-saat mereka membutuhkan. Anda rela untuk menghemat, untuk bisa memberi, atau istilahnya berbagi ya. Nah, ini untuk yang berutang, dia ini adalah pahlawan Anda. Jangan sia-siakan pahlawan Anda, jangan bunuh pahlawan Anda, jangan sampai reputasi Anda di mata pahlawan Anda dan teman-teman pahlawan Anda menjadi buruk. Nah, untuk Anda yang memberi utang juga, yang Anda lakukan, ini saya yakin udah sering dilakukan. Biasanya kita kontak dulu sopan, kayak, hey, utang kamu sekian, bisa dikembalikan sekarang sesuai janji Anda. Biasanya dikontak pertama, 2, 3, dan 4 kali biasanya kalau orang yang berutang itu hilang. Makanya kadang orang mengambil jalan pintas. Kalau saya tidak pernah muat orang di Facebook, di Instagram, di YouTube. Tapi mungkin suatu saat nanti. Siapa tahu. Tapi untuk saat ini saya bukan orang yang suka muat kesalahan orang lain di Facebook atau di platform seperti itu. Tapi sekali lagi untuk orang-orang yang memberi utang juga boleh. Aku sarankan untuk bersabar, tetapi memang kalau tidak ada jalan lain lagi, bisa laporkan di polisi. Jadi itu untuk mempersingkat, apa istilahnya? Saya lupa bahasa yang tepatnya ini. Supaya dia jangan putar sana sini gitu. Jadi sekali lagi, untuk yang memberi utang, terima kasih. Anda udah rela untuk menghemat dan berbagi. Tapi sekali lagi Anda juga perlu bersabar. Meskipun kecuali orang yang berutang kepada Anda udah sama sekali tidak menjawab WA Anda, udah tidak ingkar janji, maksudnya udah ingkar janji yang kemudian udah menghilang. Nah, itu boleh, silahkan posting di Facebook, laporkan di polisi, itu urusan atau itu hak Anda. Dan untuk yang berutang, tahu diri bahwa Anda itu sedang memiliki utang orang lain, hidup berdasarkan uang orang lain. Jadi hemat, kurangin foya, kurangin makan di luar, dan bayar kembali uang orang lain, entah cicil atau bayar seluruhnya, wajib kembalikan supaya reputasi Anda nggak rusak hanya gara-gara 500.000, 300.000, 1 juta, 2 juta doang, ya, atau cuma 10 juta doang, reputasi Anda rusak, alright? Karena Anda tidak pernah tahu masa depan Anda gimana. Jangan sampai Anda berutang di orang yang kenal bos Anda suatu saat. Jadi atau si B ini adalah orang yang kenal banyak orang yang hebat. Jadi saat Anda nganggur, dia bisa membantu Anda untuk kerja. Tapi kalau reputasi Anda jelek, mana mungkin dia mau bantu Anda untuk dimasukin ke suatu perusahaan untuk kerja. Jadi jaga reputasi supaya Anda tidak dicelakakan di kemudian hari. Kata si Warren Buffett pernah katakan bahwa reputasi itu dibangun berpuluh-puluh tahun. Alright? Dan Anda hanya butuh sekitar 5 menit untuk menghancurkan semua reputasi Anda. Pikirkan ini, dan jika Anda pikirkan ini, maka Anda akan melakukan banyak hal dengan berbeda. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bijaksana yang ingin saya bagikan pada hari ini. Bahwa jangan sekali-sekali merusak reputasi Anda yang udah Anda bangun selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Karena reputasi itu bagaikan, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Bagaikan diamond yang sangat berharga. Anyway guys, saya harap teman-teman semakin bijaksana dalam
menjalankan hidup Anda. Dan seperti biasa, salam perjuangan dan sukses selalu.